Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan tugas dalam modul 1, 4, 5 tentang budaya positif calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bogor. Perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Dade Supriyatin dari SMA Dwi Warna, Niar Muslimah dari SDN Pabuaran 03 Bogor, Mamur SDN Cipayung 02 Bogor, dan Fazria Ulfa dari SMAN 1 Cigombong Bogor. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan studi kasus berdasarkan tugas dari LMS. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Ani. Ibu Ani baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Menstabilkan identitas. 1. Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali ke ruangannya. 2. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan masalah yang ada. Validasi tindakan salah. Ibu Santi memberi tanggapan bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan jika mereka bersungguh-sungguh ingin meminta maaf. Menanyakan keyakinan. A. Ibu Santi memanggil untuk meyakinkan kembali apakah mereka dapat mengganti rasa tidak dihormati. B. Ibu Susanti memberi kesempatan kepada Vivi dan Natali untuk mencari gagasan dalam memperbaiki masalah. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali memperlihatkan tanggung jawab dan komitmen dalam memperbaiki perilaku mereka. Restitusi ini sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat. Langkah restitusi. 1. Mengadakan diskusi kelompok dengan teman sekelasnya dengan tema penerapan keyakinan kelas. 2. Mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan keyakinan kelas. 3. Menginformasikan kepada Bu Eni apabila ada ketiadaan guru. Mereka mengusulkan Bu Eni kepada Pak Hasan. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi sebagai teman seperti tercermin dalam kalimat, Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk fokus terhadap tugas. Hal tercermin dalam kalimat, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan ya. Tolong bantu ibu ya. Jika Anda adalah Pak Hasan,
bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Saya akan mendukung apa yang dilakukan oleh Bu Susanti, karena Bu Susanti sudah menempatkan diri di posisi kontrol sebagai manajer, yaitu dengan mengembalikan tanggung jawab murid untuk mencari jalan keluar atas apa yang mereka perbuat, motivasi intrinsik, agar murid dapat merefleksikan apa yang telah dilakukannya. Kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan, apakah indikatornya? Sikap yang diambil oleh Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Hal ini terlihat dari beberapa kalimat yang muncul, yaitu 1. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. 2. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Indikator, tata tertib sekolah yang harus ditaati. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Yang ia lakukan adalah dengan menggunakan nada bicara yang tulus, sopan, santun, dengan bahasa tubuh yang tidak kaku dan berinteraksi dengan mendekat ke murid. 1. Sabrina, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai dan peraturan yang diterapkan di sekolah terkait dengan warna sepatu? 2. Bagaimana kira-kira kamu akan memperbaiki masalah ini? 3. Baik, bagaimana kalau di kemudian hari kamu akan mengulanginya lagi? Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nilai kebajikan kedisiplinan, kemandirian, dan tanggung jawab. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Memanggil Pak Lukman secara pribadi untuk berdialog agar menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani adalah membuat rasa bersalah. Posisi kontrol ini menggunakan nada memelas halus sedih, bahasa tubuh merapat ke murid dan lesu. Hal ini terlihat dalam kalimat, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya?
ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Kalimat tersebut membuat Fajar merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu bawa gurunya. Murid akan merasa orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Murid yang tertekan seperti inilah yang akan menimbulkan amarah dan dapat menyakiti diri sendiri. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Lebih cenderung cinta dan kasih sayang, juga bisa kebutuhan kebebasan. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Apa yang telah kamu lakukan selama ini, Fajar? Konsekuensi apa yang harusnya kamu dapatkan atas apa yang kamu lakukan? Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jika saya menjadi kepala sekolah, maka saya akan meminta laporan berupa data dari BK dan wali kelas untuk memanggil anak tersebut. Jika masih belum ada perubahan, maka wali kelas dapat memanggil orang tua Fajar agar mengetahui permasalahan yang dialami Fajar dengan mencari solusi bersama-sama. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya, sehingga Anda berkesimpulan demikian? Ibu Suti sudah memposisikan kontrol sebagai manajer. Hal yang dilakukan manajer adalah menstabilkan emosi dengan berkata, "Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali." Hal yang dilakukan adalah dengan validasi tindakan salah, yaitu 1. Salah dengan mengatakan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. 2. Menanyakan keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah ia perbuat terhadap Anto. 3. Ibu Suti kembali menanyakan ke Dino terkait apa yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing yang terlepas dari baju Anto. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Langkah yang diambil Ibu Suti untuk menguatkan Anto adalah dengan menanyakan hal apa yang dapat dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahan. Ibu Suti telah memberikan dukungan kepada Anto yang telah menjadi korban tindakan fisik. Kira-kira nilai-nilai kebajikan, keyakinan sekolah, apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai kebajikan, keyakinan sekolah yang dituju dalam kasus di atas adalah saling menghargai dan menghormati. Karena awal mula pertengkaran dari bermain basket kemudian berlanjut dengan silang pendapat di antara mereka berdua. Terjadilah tindakan fisik yang dilakukan oleh Anto kepada Dino karena masing-masing tersulut emosi.